Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita mulai lagi pengajian Silah Nabawiyah. Semoga masih nyantol ininya, cerita-ceritanya masih ingat gitu ya. Terakhir tentang apa coba kalau masih ingat? Ya, terakhir itu adalah tentang perang Al-Muraisiyah, penaklukan Bani Mustalik. Nah, ini karena ada kaitannya dengan sejarah dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni istri beliau. Nah, mungkin ada, kita refresh saja istri Nabi supaya kita sebagai umatnya juga mengenal Ummahatul Mukminin, yaitu ibu dari orang-orang yang beriman. Mari kita urut. Istri Rasulullah SAW yang pertama itu namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua namanya, setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikah dengan siapa? Dengan namanya Saudah binti Zam'ah. Nah, setelah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, barulah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Aisyah itu istri Nabi yang ketiga. Dan Saudah masih hidup, ya, bahkan Saudah lah yang membimbing Aisyah untuk menjadi istri yang baik. Kemudian yang keempat adalah Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini yang paling pinter baca tulis dan satu-satunya istri Nabi yang pernah dicerai oleh Nabi, tapi kemudian dirujuk kembali karena atas perintah Allah, yang malaikat Jibril meminta agar Nabi merujuk kembali Hafsah binti Umar. Kata malaikat Jibril, rujuklah Hafsah karena dia akan menjadi istrimu nanti di surga. Nah, kemudian yang kelima, yang paling tidak terkenal, itu yang kelima, namanya Zainab binti Khuzaimah. Mengapa paling tidak terkenal? Karena beliau menjadi istri Nabi hanya 3 bulan. Setelah itu wafat. Jadi istri Nabi yang wafat mendahului beliau itu ada 2. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah.
Jadi Huzaimah itu nama laki-laki, tapi di Indonesia ini Huzaimah jadi nama perempuan. Itu ya. Kemudian yang ke-6, itu adalah Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hindun. Ya, siapa namanya? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ibunya Salamah. Nah, Salamah itu laki-laki. Nah, kalau di Indonesia Salamah jadi perempuan. Salamah itu laki-laki ya. Salamah bin Abu Salamah itu pernah memimpin perang. Jadi dia itu pernah memimpin pasukan. Oh, laki-laki bukan perempuan. Jadi kalau Anda mendengar Ummu Salamah, jangan bayangkan Salamahnya perempuan, Salamahnya laki-laki. Makanya suaminya Ummu Salamah sebelum Rasulullah itu dipanggil Abu Salamah ya. Karena mereka berdua punya anak namanya Salamah. Nah, setelah Abu Salamah ini wafat akibat luka yang diderita di perang yang kambuh ya, kemudian mengakibatkan meninggal. Jadi setelah terjadinya perang Uhud itu, maka Ummu Salamah itu kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Ummu Salamah itu punya anak 4. Nah, jadi anak-anaknya Ummu Salamah juga adalah anak-anaknya Rasulullah SAW, walaupun beda bapak ya, termasuk Salamah itu. Salamah bin Abu Salamah itu ya berarti anaknya Rasulullah. Karena ketika mau dinikah itu kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku ini sudah tua, anakku banyak, gitu kan. Terus aku ini perempuan pencemburu, gitu kata Ummu Salamah. Kata Nabi, urusan cemburu mah terserah Gusti Allah yang bolak-balik hati, katanya. Kalau kamu sudah tua, aku juga sudah tua, kata Nabi. Kalau anak-anakmu, ya karena anakmu ya jadi anak-anakku, begitu kata Rasulullah SAW. Nah, itu termasuk istri yang paling dekat dengan cucu-cucu Nabi, itu adalah Ummu Salamah. Kemudian yang ke-7 itu adalah Zainab binti Jahas. Jadi ada 2 yang namanya Zainab istri Nabi itu. Itulah mengapa membuat Zainab binti Huzaimah itu kurang terkenal. Karena yang terkenal memang adalah Zainab binti Jahas ya. Jadi ini istri Nabi yang paling cantik, namanya Zainab binti Jahas. Dia itu anaknya Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi Umaymah itu menikah dengan Jahas. Umaymah binti Abdul Muthalib. Berarti Umaymah itu apanya Nabi? Bibinya Nabi. Umaymah itu adiknya Abdullah. Satu bapak, satu ibu. Jadi istrinya Abdul Muthalib itu ada 6. Kakeknya Nabi. Yang menjadi ibunya Abdullah itu namanya Fatimah. Nah, tahu ya namanya siapa? Fatimah. Jadi Fatimah itu nama neneknya
Nabi, juga nama putrinya Nabi. Jadi putrinya Nabi namanya Fatimah, neneknya namanya juga Fatimah. Nah, Fatimah ini punya anak 8. Di antaranya adalah Abdullah, bapaknya Nabi SAW, yang wafat waktu Nabi belum lahir. Kemudian di antara yang dia adalah Umaymah. Umaymah itu bibinya Nabi. Nah, Umaymah dan Jahaz itu punya anak namanya Zainab. Nama aslinya Zainab itu Barroh. Kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Zainab. Barroh itu artinya kebaikan. Zainab itu artinya tanaman yang indah dipandang. Nah, istimewanya Zainab ini, pertama, dia itu menikah dengan Nabi itu yang menikahkan bukan tanpa wali, tanpa saksi. Jadi satu-satunya pernikahan yang tanpa wali, tanpa saksi, pernikahan Nabi. Yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah menikahnya itu ada di dalam Al-Quran, ya. Di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab. Nah, ini baca surah Al-Ahzab nanti ya. Nah, itu ada cerita tentang pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahaz. Dan pernikahan itu dipakai untuk waktu itu mendobrak hukum, ya, di kalangan orang jahiliyah, yakni memperlakukan anak angkat seperti anak sendiri. Jadi anak angkat itu dipersamakan dengan anak sendiri, dinasabkan kepada bapak angkatnya, kemudian diberi waris. Nah, Nabi Muhammad SAW itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini tadinya diberi nama Zaid bin Muhammad karena jadi anak angkatnya Nabi kan. Tapi kemudian dilarang oleh Al-Quran, ya, surah Al-Ahzab ayat 6 itu melarang orang menasabkan anak kepada yang bukan bapaknya. Maka Zaid tidak lagi disebut Zaid bin Muhammad, tapi disebut Zaid bin Al-Harisah. Itu anak angkatnya Nabi. Nah, Zaid ini adalah suami pertama dari Zainab binti Jahaz. Zainab bin Jahaz itu menikah dengan Zaid bin Al-Harisah. Kemudian karena mereka tidak rukun pernikahannya itu, tidak sekufu, akhirnya terjadi perceraian. Sebenarnya sebagaimana diceritakan di surah Al-Ahzab, Nabi SAW sudah meminta kepada Zaid agar sabar kepada istrinya dan jangan menceraikannya. Tapi kemudian akhirnya Zaid itu tidak tahan juga, ya, kemudian bercerai. Nah, setelah bercerai itu habis masa iddahnya, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi, bahkan bukan hanya turun perintah, langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi itu dengan Zainab. Nabi SAW sendiri disebutkan di surah Al-Ahzab itu agak takut-takut menikah dengan Zainab ini. Pertama, dia itu sepupunya. Zainab ini kan sepupunya karena anaknya bibinya. Yang kedua, dia itu bekas istri dari anak angkatnya.
apa kata orang, begitu. Karena menurut sudut pandang kaum Mekah waktu itu, kaum Arab waktu itu, bahwa anak angkat itu seperti anak sendiri. Jadi tidak boleh menikah, kan kita tidak mungkin menikahi mantu kita, tidak mungkin kan? Ya kan? Tidak mungkin kita menikahi bekas mantu kita, tidak bisa. Tapi justru itu dipakai untuk mendobrak hukum tersebut, bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Nah, itu. Maka untuk mengumumkan hukum itu, pernikahan Nabi yang paling ramai itu adalah pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahas, yang walimahnya paling ramai, yang diundang banyak, tokoh-tokoh masyarakat semua diundang. Sampai Nabi itu berkata kepada pembantunya, namanya Anas bin Malik itu, ya, undang semua tokoh, ya, dan siapapun yang kamu jumpai, sampai gitu. Siapapun kamu jumpai, undang ke walimah, supaya untuk mengumumkan hukum itu tadi, ya, bahwa anak angkat tidak sama dengan anak sendiri. Dan Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwa istri Rasulullah yang setanding dengan saya itu ya Zainab binti Jahas ini. Di antara istri-istri Rasulullah itu yang setanding dengan saya itu ya Zainab binti Jahas ini. Maka cemburunya Aisyah kepada Zainab itu luar biasa. Bahkan mereka sempat bertengkar, ya, omel-omelan antara Aisyah dengan Nabi, ya, di hadapan Nabi itu. Masing-masing punya andalan. Yang satu kan istri Nabi yang paling dicintai, ya kan, Aisyah, ya kan. Tapi Zainab punya andalan juga. Kalian kan yang menikahkan bapak-bapak kalian, aku yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu andalannya Zainab binti Jahas. Nah, kemudian yang ketujuh itu ya. Yang kedelapan, namanya adalah Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Haris. Nah, ini yang terakhir yang kita ceritakan, ya, yang terakhir kita ceritakan, Juwairiyah. Juwairiyah itu nama aslinya juga Barroh. Jadi setiap perempuan yang namanya Barroh jadi istri Nabi diganti namanya sama Nabi. Karena Nabi itu tidak mau keluar dari rumah istrinya kemudian ditanya, kamu dari mana? Kamu keluar dari mana? Atau keluar dari rumahnya siapa? Saya keluar dari Barroh. Itu Nabi tidak mau. Barroh itu artinya kebaikan. Jadi beliau tidak mau, saya keluar dari kebaikan, tidak mau dia. Paham ya? Itulah mengapa namanya diganti. Jadi yang satu diganti dengan nama Zainab, yang satu diganti dengan nama Juwairiyah. Nah, Juwairiyah ini itu adalah termasuk salah satu istri Nabi yang paling muda selain Aisyah. Jadi beliau dinikah oleh Nabi itu usianya baru 20 tahun. Itu pun dia adalah janda. Suaminya pertama namanya Musafi. Jadi istri Nabi ini walaupun muda itu janda semua. Ada yang muda, ada yang tua ya. Itu janda semua kecuali Aisyah. Nah, siapa Musafi? Musafi itu orang dari Bani Mustholik. Satu ketika Bani Mustholik itu berencana untuk menyerang Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyerang Bani Mustholik terlebih dahulu. Nah, dari mana Rasulullah tahu kalau Bani Mustholik mau menyerang Madinah? Dia
saja dari malaikat Jibril atas perintah dari Allah. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menyerang terlebih dahulu kepada Bani Mustalik. Serangan itu dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW, dan dalam peperangan itu Nabi mengajak istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ikut dalam penyerangan ke Bani Mustalik. Peperangannya terjadi di satu tempat namanya Al-Muraisiyah. Makanya disebut dengan nama Perang Al-Muraisiyah. Di dalam peperangan itu waktunya tidak lama, sebentar peperangan itu terjadi. Kaum Bani Mustalik kocar-kacir, lari semua, berantakan. Nabi berhasil memperoleh rampasan perang yang banyak dan menangkap lebih dari 100 tawanan. Nah, di antara tawanan itu adalah Juwairiyah, di antara yang tertawan. Nah, sementara suaminya Juwairiyah itu terbunuh pada waktu penyerangan di Al-Muraisi. Nah, Juwairiyah ini anaknya Al-Haris. Al-Haris itu siapa? Al-Haris itu kepala sukunya Bani Mustalik. Kepala sukunya Bani Mustalik. Ketika tertawan, ya, Juwairiyah ini sama Nabi diserahkan kepada sahabatnya. Diserahkan kepada sahabat. Jadi Nabi itu tidak terus tawanan di PDW, di Rabi gitu, enggak gitu ya. Itu kan ceritanya orang barat kalau begitu. Ini Juwairiyah diserahkan kepada sahabatnya. Jadi sudah ada yang memperoleh hak atas Juwairiyah sebagai, kalau tawanan itu kan kemudian menjadi budak ya, menjadi miliknya yang menguasai. Tapi Juwairiyah ini enggak terima dijadikan tawanan, diserahkan kepada anak buah, enggak terima. Kata Juwairiyah, saya ini anaknya kepala suku, kok diperlakukan begini kan? Enak aja kan? Gitu. Jadi dia ngadep kepada Rasulullah, dan itu diketahui oleh Aisyah. Ini perempuan berani amat itu. Udah jadi tawanan, nekat ngadep kepada Nabi, minta dibebaskan. Saya ini anaknya kepala suku, saya tidak bisa diperlakukan begini. Bebaskan saya. Kemudian Nabi terkesan dengan keberanian dari Juwairiyah ini. Kata Nabi, ini aja, kalau begitu kamu akan memperoleh yang lebih baik dari itu. Apa itu? Kata Juwairiyah, kamu kubebaskan dan kunikahi. Kata oh boleh kalau begitu kan. Boleh kalau gitu kan. Jadi dapatnya pimpinan gitu kan. Nah, pada saat itu setelah Juwairiyah itu setuju, ya Rasulullah kemudian menikahinya. Itu adalah saat-saat paling berat bagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu beliau sedang terkena fitnah, ya, fitnah atas tuduhan selingkuh. Jadi Aisyah ini difitnah dengan tuduhan selingkuh dengan Sofwan, sahabat Nabi namanya Sofwan. Gara-garanya pada waktu perang penyerangan di Al-Muraisi itu, setelah menang pulang, Sayyidah Aisyah itu qadil hajah. Qadil hajah itu buang air. Jadi otomatis beliau keluar dari sekedupnya. Sekedup itu apa namanya, kamar kecil yang ditaruh di atas punggung unta. Jadi di punggung unta itu ada
tempat orang itu, kalau zaman dulu itu orang naik unta itu bisa ada di satu wadah di atas punggung unta itu. Nah, itu ada tirainya, nggak kelihatan orangnya. Nah, Sayyidah Aisyah juga nggak kelihatan karena di dalam. Nah, tapi karena beliau mau buang air, turun keluar buang air. Pas balik baru ingat bahwa dia itu waktu berangkat pakai kalung, kalungnya pinjem. Jadi itu pakai kalung, kalungnya pinjem ke orang. Pas balik ke unta, lu kalungnya kok nggak ada? Gitu. Balik lagi nyari itu kalung, ketemu kalungnya. Ketemu pas balik, rombongan pasukannya sudah berangkat, sehingga Sayyidah Aisyah itu ketinggalan di situ sendirian. Akhirnya beliau itu berpikir, kalau pasukan nanti tahu saya hilang, ya kan, saya tidak ada, pasti mereka akan kembali ke sini untuk nyari saya, kan gitu, kembali ke tempat semula. Karena itu beliau tidak beranjak, tetap di situ sampai tertidur. Nah, ketika tertidur itu ada satu pasukan yang tertidur, ketinggalan juga. Namanya Sofwan. Pas dia bangun, jalan, lewat, lihat, loh, kok ada perempuan tidur di sini. Terus dilihat, loh, ini kan istri Rasulullah. Ini istri Rasulullah. Dia baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini istri Rasulullah ini. Nah, karena dia kaget itu, teriak Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, Sayyidah Aisyah bangun. Dilihat ada Sofwan. Terus kebetulan Sofwan ini bawa unta. Akhirnya Sayyidah Aisyah diminta untuk naik unta. Dia nuntun unta. Ternyata pasukan itu tidak langsung sampai juga di Madinah, karena jaraknya jauh ya. Jarak antara Madinah dengan Al-Muraisi itu ratusan kilometer. Karena Al-Muraisi itu posisinya sudah dekat dengan Mekah, lebih dekat Mekah daripada Madinah. Padahal jarak Mekah Madinah itu sekitar 450 kilo. Berarti jaraknya lebih dari 200 kilo. Ini. Nah, kalau naik mobil mah, apalagi ada tol gitu ya, 4 jam sampai 3 jam, 4 jam. Kalau ngebut bisa 2 jam setengah itu. Nah, kalau naik unta bisa berhari-hari. Maka rombongan itu berhenti lagi istirahat. Nah, ketika itulah Sofwan dan Sayyidah Aisyah itu berhasil menyusul rombongan tersebut. Maka terjadilah kehebohan. Loh, kok bisa Aisyah bareng dengan Sofwan? Bukannya dia naik sekedup di atas punggung unta. Nah, para pengawal itu tidak sadar, karena apa? Kedupnya kan tutupan, dikira orangnya ada di dalam. Padahal sekedup itu tadinya diturunkan dari punggung. Orang-orang ini naikkan ke punggung unta. Mereka nggak sadar, naikkan ke punggung unta, nggak sadar kalau isinya kosong. Maka begitu tadinya Rasulullah nggak ada masalah, nggak ada apa gitu, nggak ada. Tapi karena orang munafik kemudian menyebarkan desas-desus, wah, ini istri Nabi selingkuh ini. Gitu. Desas-desus itu menyebar sedemikian rupa sampai sebulan lamanya. Begitu kencengnya, namanya juga fitnah ya.
sampai beberapa sahabat Nabi itu juga turut menyebarkannya. Ya, di antaranya Mistah, namanya Mistah. Nah, Sayyidah Aisyah itu tidak tahu, desas-desus itu tidak tahu. Kenapa? Karena pulang dari Al-Muraisi, dia sakit. Dia sakit. Tidak lama setelah pulang dari Al-Muraisi, dia sakit. Dia sakit, terus nggak keluar-keluar. Jadi dia tidak tahu, orang menggunjingkan diri dia tidak tahu. Dia tahu gara-gara jalan bareng sama ibunya Mistah, Ummu Mistah ini. Nah, Mistah ini orang, dia ikut perang Badar, tapi dia ikut nyebarin berita bohong itu tadi. Dinasehati sama ibunya, namanya Ummu Mistah ini tadi, dinasehati anaknya itu bandel, tetap nyebarin berita itu. Maka ketika dia jalan bersama Sayyidah Aisyah, keserimpet itu apa ya bahasa aja, keserimpet itu kainnya terinjak oleh dirinya sendiri sehingga dia jatuh, si Ummu Mistah. Nah, pas jatuh itu dia tidak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia mengucapkan celakalah Mistah. Dimarahi sama Aisyah, tidak boleh ibu kok gitu kepada anaknya gitu. Tidak boleh, ibu itu tidak boleh ngomong jelek kepada anaknya, kata Aisyah. Barulah Ummu Mistah itu cerita, bukan begitu bun, ya Ummul Mukminin, ini karena Mistah itu suka menggunjingkan dirimu. Menggunjingkan diriku, ngapain menggunjingkan diriku? Kamu itu digunjingkan selingkuh. Selingkuh dengan siapa? Kata itu dia tidak tahu. Selingkuh dengan Sofwan yang mana? Gitu. Barulah Aisyah itu tahu, begitu tahu tambah sakit dia, ya kan, stres ya. Terus mengadu ke Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW sendiri diam, tidak jawab, tidak apa, karena dia itu menunggu wahyu yang nggak turun-turun. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu pulang ke orang tuanya, ke Abu Bakar dan ibunya, ya ke orang tuanya, pulang ke orang tuanya. Sedih, pulang ke orang tua. Jadinya lagunya pulangkan saja. Nah, yang bikin sedih Aisyah itu, Abu Bakar itu nggak membela dia, nggak membela Aisyah. Yang lebih parah lagi itu Ali bin Abi Thalib itu. Ali bin Abi Thalib itu ngomong ke Nabi itu, udah perempuan kan banyak, ceraikan aja. Ini kompor. Tetapi pernyataan Ali bin Abi Thalib itu bukan tanpa dasar, karena bagi seorang pemimpin citra itu penting, ya, citra itu penting. Tapi Nabi SAW tetap menunggu. Maka masa-masa itu adalah masa-masa yang berat bagi Sayyidah Aisyah, karena pada masa itu Nabi menikah dengan Juwairiyah. Nah, Juwairiyah ini muda dan cantik juga gitu. Tapi hebatnya Sayyidah Aisyah itu, apa yang beliau katakan tentang Juwairiyah itu, kalau perempuan zaman sekarang kayak gitu, itu dendamnya kepada istri baru kayak apa itu, ya kan? Tapi apa kata Sayyidah Aisyah tentang Juwairiyah? Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat wanita yang memberi keberkahan kepada kaumnya sebagaimana Juwairiyah memberi keberkahan kepada kaumnya. Bayangkan itu.
Jadi ukuran kebaikan dari sisi Sayyidah Aisyah ini, walaupun dia terhadap madunya, itu adalah urusan agama. Mengapa Juwairiyah ini oleh Aisyah dianggap sebagai orang yang memberi keberkahan paling besar kepada kaumnya? Karena seluruh Bani Mustalik itu kemudian masuk Islam gara-gara masuk Islamnya Juwairiyah. Jadi Juwairiyah itu dibebaskan oleh Nabi, itu langsung syahadat, dinikah oleh Nabi. Begitu dinikah oleh Nabi, semua tawanan perang itu dibebaskan sama umatnya Nabi ini, yang punya budak-budak ini kan jadi budak-budak semua, dibebaskan semua. Ini semua ipar-iparnya Nabi, kata. Bebaskan. Ada lebih dari 100 tawanan yang dibebaskan ketika Nabi menikahi Juwairiyah. Dan semuanya kemudian masuk Islam. Itulah mengapa Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada wanita yang memberi keberkahan kepada kaumnya sebagaimana Juwairiyah memberi keberkahan kepada kaumnya. Nah, kita sampai di situ ceritanya ini, sampai di Juwairiyah dan Sayyidah Aisyah, yang kemudian akhirnya turunlah wahyu itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang-orang yang fasik membawa kabar berita kepada kalian, jangan langsung dipercaya, tapi tabayun dulu, cari kebenarannya. Zaman sekarang kan enggak ya, ada gosip, hoax, kita ikut nyebarin, kita reposting. Padahal perintah Al-Quran fatabayanu, tabayun dulu, jangan disebar-sebar. Karena menyebar berita hoax itu ada hukumannya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang menyebarkan berita hoax tentang Sayyidah Aisyah itu, semuanya dihukum cambuk, termasuk Mistah. Dan itu lebih baik daripada dia dihukum di akhirat. Begitu dia dihukum di dunia, selesai urusannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga dia. Maka pencuri, pembunuh, siapapun yang telah menjalani hukumannya di dunia ini, kalau dia bertobat kepada Allah, selesai dia urusannya, masuk surga jatah, karena sudah menjalani hukum. Ya, kalau dia beriman kepada Allah, kan begitu. Daripada dihukum di akhirat, begitu. Nah, itulah cerita tentang istri Nabi yang namanya Baroh gitu ya, atau dikenal dengan yang kemudian dirubah namanya oleh Nabi menjadi Juwairiyah. Nah, kita masih di akhirnya Sayyidah Aisyah itu kan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu. Begitu wahyu turun, Nabi SAW menjemput Aisyah ini ke rumahnya Abu Bakar. Sudah turun berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membebaskanmu, kata Nabi. Wah, seneng kan? Abu Bakar seneng. Yang Aisyah juga senang. Kemudian sama ibunya diminta agar ya sudah kamu sanalah ke Rasulullah sana, sana temui suamimu, kata Aisyah. Enggak, katanya. Aku masih jengkel. Enggak ada yang percaya pada aku, katanya. Akhirnya dijemput oleh Nabi itu, kemudian ya kembali seperti semula. Itu adalah dikenal dengan istilah hadisul ifki, yaitu fitnah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah,
Itu istri yang ke berapa tadi? Ke-8 ya. 9. Yang ke-9 namanya yang ke-9 namanya Romlah. Tapi terkenal dengan nama Ummu Habibah. Ya, beliau terkenal dengan nama Ummu Habibah. Nama aslinya adalah Romlah. Hebatnya lagi, Romlah ini anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Abu Sufyan itu pemimpin kaum kafir Quraisy di Mekah, panglima perang Uhud pihak kafir. Anaknya dinikahi Nabi. Namanya Romlah binti Abi Sufyan. Walaupun nanti akhirnya Abu Sufyan itu masuk Islam. Abu Sufyan tadinya jahat banget. Jahatnya itu kayak Abu Jahal gitu. Tapi lebih jahat Abu Jahal lah. Tapi akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan itu punya istri namanya Hindun. Hindun itulah yang menugaskan kepada Wahsy, budaknya, khusus untuk membunuh Hamzah. Jadi yang melempar tombak kepada Hamzah itu namanya Wahsy, itu budaknya Hindun. Itu Hindun itu jadi mertuanya Nabi. Bayangkan. Kayak apa hatinya Rasulullah, ya kan? Kayak apa besarnya hati Nabi, kayak apa luasnya hati Nabi. Anda bisa nggak orang yang bunuh orang yang Anda cintai, orang yang memerintahkan membunuh orang yang Anda cintai, jadi mertua Anda, bisa nggak? Nggak bisa, nggak sanggup, ya kan? Nggak akan sanggup. Tapi Rasulullah SAW bisa. Nah, itulah hebatnya akhlak Rasulullah. Nah, tapi nanti kita cerita Ummu Habibah nanti, karena belum nyampe ke sana ceritanya ya. Ummu Habibah atau Romlah itu. Kita cerita dulu tentang Juwairiyah yang belum selesai cerita. Nah, Juwairiyah itu ketika dia kemudian masuk Islam menjadi istri Rasulullah, kepala sukunya, ya ini kebetulan bapaknya sendiri, yaitu Al-Haris, itu tidak terima. Gimana ini anakku ini, gitu kan? Kok bisa-bisanya memihak musuh gitu, gitu kan? Nikah lagi sama kepala pemimpin musuh gitu kan. Bingung bapaknya ini, si Al-Haris itu. Maka Al-Haris ini kemudian mengumpulkan binatang ternaknya, unta-untanya, mengumpulkan. Kemudian dia tinggalkan 2 ekor, ditaruh di satu lembah namanya Al-Aqiq, jadi Wadi Al-Aqiq. Jadi unta itu ditaruh di Wadi Al-Aqiq 2 ekor, ya untuk dirinya. Sisanya untanya itu dia pakai untuk nebus anaknya, si Barroh ini tadi yang diberi nama Nabi Juwairiyah. Dia menebus anaknya. Datanglah Al-Haris ini menghadap ke Madinah, mau nebus anaknya. Nah, orang yang datang untuk melakukan tebusan itu tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibunuh. Aturannya waktu itu gitu. Jadi diperlakukan sebagai tamu. Maka Al-Haris pun diperlakukan sebagai tamu. Dia mengatakan, saya akan menebus anak saya. Jadi dia menganggap anaknya itu sebagai tawanan. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana kalau urusan ini kita serahkan aja kepada anakmu? Bayangkan itu. Itu Nabi itu luar biasa ya. Gimana kalau urusan ini kita serahkan kepada anakmu? Panggil Juwairiyah.
Diterangkan, ini bapakmu mau nebus kamu mau pilih pulang bareng dia atau tinggal di sini bersamaku. Bayangkan itu kalau anak zaman sekarang ya pasti balik ke orang tuanya. Juwairiyah enggak, dia milih tetap bersama Rasulullah SAW. Bingung bapaknya. Kok bisa gitu, ini apa ini gitu, maksudnya apa yang membuat magnet apa ini pada diri Rasulullah SAW. Di situ aja si Al-Haris ini sudah sangat terkejut, walaupun dia sangat kecewa. Kok bisa anaknya milih musuhnya daripada dirinya? Udah gitu musuhnya itu yang membunuh suaminya lagi. Ya kan? Nah, kok bisa ini? Gimana ceritanya orang bisa seperti itu? Gitu. Daya tarik sebesar apa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Muhammad? Ya kan logikanya kayak apa gitu ya? Kalau kita bayangin zaman sekarang nggak akan orang begitu. Kok bisa anaknya perempuan yang dekat dengan dia kok bisa milih orang lain yang jelas-jelas dia bunuh suaminya, musuhi bapaknya? Ini bingung ini Al-Haris. Ya, jadi di antara kekecewaannya dia bingung. Kemudian kata Nabi, sebelum dia pulang dipanggil sama Nabi si Al-Haris. Tahu nggak apa yang ditanyakan Nabi? Itu kenapa kamu itu kok meninggalkan 2 ekor unta di Al-Aqiq? Kata Nabi, ngapain kamu tinggalin 2 ekor unta di Al-Aqiq? Emang kalau mau nebus anak sekalian semua, namanya juga anak. Nebus ya jangan setengah-setengah, masih tinggal 2 ekor. Ngapain kamu tinggal 2 ekor ya? Wah, semakin kaget ini Al-Haris, langsung dia syahadat. Langsung dia syahadat. Kenapa? Tidak ada yang tahu cerita saya naruh 2 unta itu di Al-Aqiq kecuali saya. Bagaimana kamu bisa tahu? Pasti kamu adalah Nabi. Udah terus syahadat ya. Maka karena Al-Haris masuk Islam, maka seluruh kaumnya juga masuk Islam. Nah, inilah arti penting dari pernikahan Nabi dengan Juwairiyah. Nah, arti penting yang lain itu adalah wilayah Bani Mustalik itu benar-benar ada di tengah antara Mekah dan Madinah. Bahkan bentangannya sudah lebih dekat ke Mekah daripada ke Madinah. Nah, Bani Mustalik ini bagian dari suku Khuza'ah. Jadi Khuza'ah itu menguasai wilayah antara Mekah dan Madinah. Itu Bani Khuza'ah ini ada perjanjian damai dengan Madinah. Bani Mustalik tidak punya perjanjian damai dengan Madinah. Bani Mustalik kemudian takluk. Nah, Anda bisa bayangkan ini kalau dari sisi strategi militer, ini adalah landasan posisi untuk menyerang Mekah. Artinya pintu menuju Mekah yang tadinya terhalang oleh suku Khuza'ah dan Mustalik ini menjadi terbuka lebar. Karena Bani Mustalik sudah berpihak ke Madinah. Dan itu menakutkan bagi kaum Mekah pada waktu itu. Sehingga muncullah peristiwa berikutnya yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Nah, jadi Perjanjian Hudaibiyah itu salah satu pemicunya adalah terjadinya perang di perang Al-Muraisi, kemudian persekutuan antara Nabi dengan Al-Haris gara-gara Nabi menikahi Juwairiyah. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu ceritanya masih panjang ya. Kita masih akan bertemu dengan syariah. Syariah itu pengiriman pasukan
sebelum perjanjian Hudaibiyah. Jadi setelah perang Muraisi dan sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Itu ada beberapa pengiriman pasukan dan itu ada kaitannya dengan beberapa peristiwa yang nanti akan menjadi landasan juga bagi perjanjian Hudaibiyah, kemudian karena sebelum perjanjian Hudaibiyah itu perang antara Makkah dan Madinah itu terjadi banyak sekali dan susah menangnya. Kemenangan terbesar pasukan Islam itu justru tidak melalui medan perang, tapi melalui perundingan damai yang bernama perjanjian Hudaibiyah. Nah, seperti apa syariah-syariah itu dan bagaimana perjanjian Hudaibiyah itu, terus kemudian kenapa kok perjanjian Hudaibiyah itu adalah kemenangan terbesar umat Islam, akan kita bahas di pengajian berikutnya. Insya Allah 2 bulan lagi. Sebulan lagi. 2 bulan lagi kayaknya. Karena saya mau berangkat haji. Kapan berangkat? Tanggal 20. Jadi saya itu tadinya tidak terdaftar jamaah haji. Dan memang saya belum daftar sebagai jamaah haji, tapi saya ditunjuk sebagai petugas pengawas karena saya mengawasi keuangan haji, jadi saya harus berangkat ke sana ikut ngawasi ya. Makanya saya kemarin nanya kepada ke ulama, kiai gitu, saya tanya, ini gimana saya ini niatnya gitu kan. Saya ini tuh berangkat adalah tugas gitu kan, tapi saya juga otomatis akan haji. Tapi pinter nih ulamanya jawabnya, hajimu itu sunnah katanya, karena kamu sudah pernah haji. Tugasmu ini wajib. Wajib itu mengalahkan yang sunnah. Jadi ini bahasanya itu tugas sambil haji. Nah, kalau niat dua-duanya boleh nggak? Ya boleh saja. Jadi niat aja dua-duanya gitu ya. Niat tugas dia juga haji. Tapi ketika nanti mikot ya niatnya haji pasti ya kan, bukan niat tugas. Tapi kan mikotnya masih nanti. Tanggal 27 atau 28 itu ya, 28 atau 29 di sana. Jadi saya mohon doanya, insya Allah berangkat tanggal 20, kemudian pulang tanggal 13. Nah, nggak tahu saya tanggal 13 itu apa sudah masuk minggu kedua, minggu keduanya sudah kena atau belum. Kalau belum ya bulan depan berarti bisa ketemu. Nah, gitu. Nggak tahu, nggak lihat hari apa itu, tanggal 13 Juli. Jadi pulangnya 13 Juli, berarti kan 14 mungkin baru nyampe. Ya, itu mohon doanya. Ya, kita nanti juga Anda semua insya Allah ya didoakanlah di sana ya, semoga bisa nyusul gitu kan, berangkat. Ini haji tahun ini itu haji lansia. Jadi temanya itu haji ramah lansia. Karena itu petugas hajinya itu banyak petugas haji khusus untuk membantu lansia. Saya kemarin ada orang dari Jawa Tengah ngirim data ke saya, kenapa saya kok nggak terpilih berangkat tahun ini? Saya kan sudah tua. Berapa usianya? Saya lihat usianya 78 tahun. Lahir tahun 45.
Ya benar ya, lain 45 berarti umur 78 ya kan. Nah, kok enggak terpilih berangkat itu? Akhirnya saya cek, saya tanya ke Kementerian Agama, ini orang sudah sepuh begini kok enggak terpilih tahu? Iya memang betul Bapak, kami sudah melakukan seleksi yang sepuh-sepuh kita berangkatkan duluan. Ternyata di Jawa Tengah itu untuk khusus jemaah lansia yang kita seleksi itu yang paling muda itu usianya 84 tahun. Astagfirullahaladzim. Jadi saya balikin ke orang, ternyata Bapak termasuk muda. Bayangkan itu. Berarti orang Jawa Tengah itu umurnya panjang-panjang gitu ya. Dan memang penduduk Indonesia yang paling panjang umurnya, yang rata-rata umurnya panjang itu ada di Jawa Tengah. Dan yang paling lebih panjang lagi di Jogja. Ya, Jogja itu orang rata-rata penduduknya itu umurnya panjang. Berarti tingkat kebahagiaan orang Jogja itu paling tinggi se-Indonesia. Gitu kan. Kenapa begitu? Karena menurut rata-rata penduduk miskin di Indonesia, salah satu yang tertinggi itu Jogja. Jogja itu tingkat kemiskinannya 11%, jauh di atas rata-rata nasional. Tapi kok umurnya panjang-panjang, berarti kebahagiaan itu tidak berbanding lurus dengan harta. Ya kan? Baik Bapak, sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, nanti hajinya itu ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu ya? Mekah dulu. Mekah dulu. Mekah dulu. Kalau setanggal gitu ke Mekah dulu. Kalau yang sekarang masih ke Madinah dulu. Udah kloter kedua ya? Apa? Iya, kloter 2 maksudnya. Saya nggak ikut kloter. Oh, bebas ya? Iya. Kalau saya tiketnya beli sendiri. Ya. Maksudnya beli sendiri itu bukan tiket dari rombongan haji, bukan. Ya dibelikan. Berangkat dibelikan ya kayak Pak. Ya beliau ini. Soal pertanyaan nih, mengenai yang tadi Aisyah di fitnah itu, Safwannya itu ditanya-tanya nggak ya? Diinterogasi nggak? Soalnya kok saya baca cerita kok nggak pernah ada berita tentang Safwannya, tapi lebih sering ke Aisyahnya. Iya. Ya, jadi begini, karena itu tidak kemudian disidang atau dijadikan perkara, ya tidak ada interogasi, kan itu hanya gosip. Jadi tidak ada orang diinterogasi, Sofwan juga tidak pernah diinterogasi. Tapi kalau orang nanya, pasti banyak yang nanya. Soalnya kan sedang viral, ya kan? Pasti banyak yang nanya. Nah, kalau ditanya kata Sofwan, siapa saya gitu kan? Mana berani saya, siapa saya, kan begitu. Ya kan? Aslinya nggak level lah gitu. Saya tertarik. Ya, silakan. Kenapa kita mendengarkan penjelasan tentang istri Nabi yang berjumlah 13, itu kita pahami bahwa masing-masing memiliki latar belakang yang beragam, dan tentu kita bisa menjawab bahwa itu tidak seperti yang dituduhkan kaum orientalis, bahkan orang-orang yang tidak suka Islam. Kan kalau mereka hembuskan bahwa Nabi Muhammad nafsunya tinggi dan sebagainya, itu kan memang kebencian mereka.
dari apa yang diuraikan Ustadz kan tentu saja kita pahami, bahkan ada yang sifatnya strategis dalam dakwah. Nah, namun demikian nampaknya perlu ini perlu penguatan dari antum, walaupun nanti ini masalah kan 2 bulan lagi ketemunya ya, jauh banget. Nah, mungkin kita bisa manfaatkan media ketentuan-ketentuan syar'i yang kemudian berikutnya setelah turun ayat-ayat yang terkait dengan ketentuan nikah yang masna wa thulatha wa ruba' itu kayaknya perlu dikirimkan juga sehingga kemudian menguatkan pemahaman kita bahwa ketentuan poligami itu sedemikian dalam Islam. Rasulullah betul memang sampai 13 istrinya, tetapi saat itu belum turun khitab yang berkaitan dengan ketentuan yang maksimal 4 itu, nah dan sebagainya. Ini barangkali mungkin untuk khasanah kita, kalau nunggu pertemuan nanti mungkin jauh, bisa juga dikirim lewat Pak Yani gitu, sehingga menjadi khasanah kita. Tetapi saya jujur secara pribadi juga betul-betul memahami betul apa yang diuraikan tadi, bahwa ternyata pernikahan Nabi itu sangat-sangat memiliki landasan yang kuat terkait dengan misi dakwah beliau. Jadi salah betul ketika orientalis, orang yang tidak cinta terhadap Islam, bahkan membenci Islam, yang mengembuskan bahwa Nabi Allah Muhammad SAW itu orang yang nafsunya tinggi dan sebagainya. Jadi seakan-akan dia melihat itu dalam perspektif biologis kan gitu, sehingga karena memang dia dasari benci sama Islam, menjelek-jelekan Islam. Nah itu yang muncul. Nah kita ini kan umat beliau yang tentu saja cinta kepada beliau, sehingga insya Allah kita selain memahami apa yang sudah diuraikan tadi juga mampu mendakwahkan juga. Tidak, Nabi Allah Muhammad bukan yang alasan biologis, tetapi ada beberapa segi, bahkan ada khitab, adapun ketentuan syar'i yang kemudian membatasi bahwa masna wa thulatha wa ruba' terbanyak itu 4, bahkan juga jangan sampai diartikan kemudian ketika ya gara-gara pengen nikah alasannya sunnah kan gitu. Dan ketika bahkan ternyata ketika lebih dari satu itu tidak bisa adil dan belum memenuhi syarat juga jangan kan gitu. Ini kan kadang alasannya sunnah ini gitu. Barangkali itu satu pembahasan yang menarik, tapi bukan karena kita pengen, bukan ya. Tetapi ini perlu pendalaman juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi itu nanti di pertemuan berikutnya kita bahas itu ya. Kita bahas itu. Mungkin kita kupas juga satu persatu alasan pernikahan Nabi ya. Contoh sederhana itu ya, waktu Khawlah itu menawarkan kepada Nabi SAW ketika Khadijah itu wafat. Kan yang menawarkan Saudah itu kan Khawlah. Siapa Khawlah yang mau nikah sama aku, kata Rasulullah. Aku ini kan sudah tua kata. Ketika Khadijah wafat itu ada Rasulullah, kata si Khawlah. Tinggal baginda mau yang janda mau yang gadis. Emang ada. Kalau janda siapa? Kalau janda itu ada Saudah itu. Kalau gadis ada itu Aisyah, anaknya Abu Bakar. Itu Khawlah yang nawarin kepada Nabi. Kemudian Nabi milih Saudah. Nah kalau dia nafsu kan dia mesti milih Aisyah, milih Saudah. Nah Saudah dinikahi duluan, ya kan? Baru setelah itu kan malaikat Jibril datang, ini lo istrimu. Baru lihat wajahnya Aisyah. Wah, ternyata harusnya milih Aisyah nih. Tapi udah terlanjur milih Saudah kan. Sahabat tadi Zaid kan juga gitu kan, apa Zainab. Nabi kan tidak nikah dengan Zainab, suruh nikah dengan Zaid dulu. Nah kalau dia yang nafsu kan nikahi, ngapain kasih Zaid? Bikin ruwet ya kan. Nah itu ya contoh-contoh begitulah. Ini memang kalau melihat ke latar belakang.
Tapi selain latar belakang itu memang banyak latar belakang yang lain. Salah satunya Juwairiyah ini ya. Juwairiyah ini memang banyak ini ya, kisahnya ya. Jadi Juwairiyah itu satu ketika pernah puasa, terus ditanya sama Nabi, kamu puasa hari ini? Iya, kata Juwairiyah. Juwairiyah itu ahli puasa, dia senang puasa sunnah. Terus kemarin kamu puasa nggak katanya? Enggak, kata Juwairiyah. Enggak. Terus besok kamu rencana puasa nggak? Tanya Rasulullah gitu. Enggak juga ya Rasulullah. Jadi kamu mau puasa hari ini aja? Iya. Kalau begitu batalin. Batalin. Nah, kenapa Rasulullah menyuruh batal? Karena Juwairiyah waktu itu puasa di hari Jumat. Jadi puasa di hari Jumat. Ngapain kamu puasa di hari Jumat? Besok kemarin puasa nggak? Enggak. Besok kamu rencana puasa nggak? Enggak. Udah batalin. Nah, itulah kemudian akhirnya para ulama itu mengatakan puasa di hari Jumat itu makruh kalau sendirian. Tidak haram ya, makruh. Makanya kalau mau puasa hari Jumat, puasalah hari Kamis atau Sabtunya. Jadi Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Atau kamu puasa sehari enggak. Nah, itu tidak apa-apa. Rabu puasa, Jumat puasa, Minggu puasa gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau Jumatnya sendirian tidak boleh, gitu, makruh. Tidak sampai haram ya, tapi makruh. Nah, Juwairiyah juga ahli ibadah kemudian. Satu ketika pernah Rasulullah SAW itu di rumahnya Juwairiyah. Habis sholat subuh, Juwairiyah itu duduk di sajadahnya itu, berzikir. Rasulullah keluar, Nabi sholat subuh keluar, beliau nemui sahabat-sahabatnya. Sudah sampai waktu duha, Nabi itu balik ke rumahnya. Juwairiyah itu masih di situ duduk zikir. Kamu dari tadi di sini, kata Rasulullah. Iya, ngapain? Zikir ya Rasulullah. Kamu zikir dari ba'da subuh tadi sampai sekarang? Iya ya Rasulullah. Wih, hebat sekali gitu. Berarti berzikir itu Anda tidak perlu dalil khusus. Kenapa? Karena zikir itu dalilnya bersifat umum. Makanya orang zikir kok dalilnya harus dalil khusus, itu nggak benar. Ya, karena dalilnya umum dalam Al-Quran itu fadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Ya kan? Nah, tapi ini nanti jadi sarana kita untuk menjadi apa istilahnya itu, cerdas dalam beribadah. Cerdas dalam beribadah. Kata Nabi SAW, aku ajarkan kepadamu kalimat ini. Ya, laqad qulta ba'daki arba'a kalimatin. Salah samarat. Kamu baca 4 kalimat ini 3 kali. Yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah, maha suci Allah, adada khalqi, sebanyak jumlah makhluknya. Ini pinter orang ibadah itu, pinter harus begitu ya. Maha suci Allah, saya baca subhanallah adada khalqi, sebanyak jumlah makhluknya. Waridho nafsi, ya, dan keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh kerelaannya, sejauh keridhoannya. Wazinata arsy, dan seberat aras. Jadi saya bertasbih sebanyak jumlah makhluknya, sejauh seluas keridhoannya, seberat arasnya, karena aras itu makhluk Allah yang paling besar. Wa midada kalimati, dan sebanyak kalamullah. Bayangkan tuh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan pena itu, tulis, pena itu menulis dari zaman
dari zaman pertama kali diciptakan pena itu sampai sekarang pena itu masih nulis, tidak selesai di Lauh Mahfuz itu. Sebanyak itu tasbih kita, subhanallah wa bihamdih, karena Nabi SAW itu mengatakan kalimatani khafifataini fil lisan tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan di akhirat nanti, yaitu subhanallah wa bihamdih. Itulah mengapa kita kalau rukuk yang kita baca itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, kalimatani khafifataini fil lisan, ringan di lisan, tsaqilataini fil mizan, berat di akhirat. Nah, itu yang diajarkan Nabi. Kamu baca aja subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa zinata arsy wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Baca 3 kali. Kalau kamu baca itu nilai zikirnya itu melebihi zikirmu dari awal sampai sekarang tadi. Kata Nabi itu melebihi zikirmu dari pertama ada subuh tadi sampai waktu duha. Tuh. Itu namanya beribadah dengan smart gitu ya. Jadi cukup baca itu terus tidur. Yang zikir panjang kalah. Nah, itulah mengapa ibadatul alim naumul alim afdalu min ibadatil jahil ya. Tidurnya orang alim itu lebih utama dari ibadahnya orang bodoh. Karena orang alim itu ketika tidur dia juga ibadah. Karena tidurnya baca bismillah ya, niat supaya istirahat supaya nanti kuat ibadah kepada Allah. Sepanjang tidur ibadah dapat pahala. Nah, orang bodoh ibadah aja tapi niatnya nggak jelas. Nah, ini contohnya begini. Bayangkan baca kalimat cuman 3 kali. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini saya sudah mengulang 3 kali malah lebih. Udah zikir dari pada subuh sampai duha. Itu diajarkan Nabi kepada Juwairiyah ya, selain persoalan puasa tadi ya. Nah, itu salah satu arti penting istri Nabi itu Pak Edi ya. Jadi menyebarkan berita-berita tentang Rasulullah SAW, termasuk hal-hal yang bersifat rahasia dan juga ilmu-ilmu yang sifatnya rahasia juga itu kepada umat ini. Baik, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa akrimna bis salam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.